Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul New Kung Fu Master 2. Film legendaris tahun 2022 yang diadaptasi dari novel klasik Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga karya Jin Wong. Film ini menceritakan dua pendekar yang tewas demi mengungkap pedang pembunuh naga, meninggalkan seorang anak yang tumbuh dalam hinaan karena tak bisa bela diri akibat racun jurus tapak es. Namun, saat dewasa, ia menjadi pendekar tangguh yang mengguncang dunia persilatan. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul New Kung Fu Master. Kisah dimulai di sebuah pulau terpencil bernama Pulau Pinghuo. Tempat dua pendekar, Chiusan dan Yingsu, mengasingkan diri bersama ayah angkat mereka, Raja Singa Emas. Mereka melarikan diri dari kejaran pendekar-pendekar dunia persilatan yang menginginkan pedang pembunuh naga, pusaka legendaris milik Raja Singa Emas. Fitnah yang dilontarkan oleh Cheng Kun, saudara Raja Singa Emas, membuat mereka diburu tanpa henti. Selama bertahun-tahun, Chiusan dan Yingsu hidup di pulau itu dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Wuji. Saat Wuji tumbuh dewasa, mereka memutuskan meninggalkan Pulau Pinghuo untuk mengenalkan dunia luar kepadanya. Dalam perjalanan, mereka bertujuan mengunjungi sekte Wudang, tempat guru dan saudara seperguruan mereka berada. Mereka tidak sendiri. Di perjalanan, mereka ditemani seorang ibu yang sakit parah dan seorang gadis kecil. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka memberikan kalung giok sebagai tanda kenangan kepada gadis kecil tersebut. Namun, malapetaka datang ketika mereka tiba di daratan. Sekelompok pendekar muncul dan mengejar wanita yang sakit. Ternyata, dia adalah murid sekte mereka yang dianggap berkhianat. Guru jahatnya tanpa ampun menghabisinya, meninggalkan Wuji dan yang lainnya dalam keterkejutan dan bahaya. Di perguruan Wudang, tempat guru besar Sanpeng baru saja merayakan usianya yang ke-100 tahun. Saat Chiusan dan keluarganya tiba, perguruan Wudang langsung kedatangan 6 perguruan besar yang menuntut keberadaan pedang pembunuh naga dan Raja Singa Emas. Meski Chiusan menjelaskan bahwa semua ini adalah fitnah dari Cheng Kun, mereka tetap bersikeras dengan nada mengancam. Guru besar Sanpeng mencoba bersikap ramah, namun memperingatkan bahwa jika mereka tidak bisa diajak bicara, ia tidak segan menghadapi mereka. Ketegangan memuncak saat dua pendekar sakti menyusup ke dalam rumah, tempat Wuji dan ibunya berada. Meskipun guru besar Sanpeng memiliki kesaktian yang luar biasa, serangan mereka menyebabkan Wuji dan ibunya terkena racun jurus tapak Senming, yang sulit disembuhkan. Dalam kemarahan, Chiusan memutuskan menghadapi keenam perguruan besar seorang diri tanpa melibatkan Wudang. Sebelum pergi, ia memohon kepada gurunya untuk melindungi istri dan anaknya. Padahal, dengan kesaktiannya, Sanpeng sebenarnya bisa dengan mudah mengusir para penyerang. Chiusan gugur, dan Sanpeng pun murka. Dengan amarah besar, ia mengusir para pelaku tanpa ampun. Meski begitu, Sanpeng gagal menyembuhkan Wuji dari racun mematikan yang merasuk tubuhnya. Satu-satunya harapan adalah menguasai jurus 9 matahari. Jurus legendaris yang belum pernah dikuasai siapapun. Sanpeng membawa Wuji ke ruang rahasia berisi kitab-kitab ilmu bela diri, termasuk kitab 9 matahari. Hanya Wuji dan ibunya yang diizinkan masuk. Ia memerintahkan Wuji untuk mempelajari semua jurus, termasuk jurus terlarang itu, karena Wuji bukan bagian dari murid resmi Wudang. Di perguruan, Wuji sering direndahkan oleh seniornya. Saat ejekan beralih menghina ibunya, Wuji yang marah balas melawan menggunakan jurus dasar dari 9 matahari yang baru ia pelajari. Hal ini membuat para petinggi Wudang marah besar. Mereka melaporkan Wuji kepada Sanpeng. Namun, ketika Sanpeng mencari Wuji di ruang kitab, ia mendapati Wuji dan ibunya sudah pergi. Wuji membawa kitab 9 matahari dan berencana kembali ke Pulau Pinghuo bersama ibunya. Sayangnya, di tengah perjalanan, sang ibu meninggal dunia. Wuji kembali ke Pulau Pinghuo seorang diri. Di bawah bimbingan kakek angkatnya, ia mendalami kitab 9 matahari. Dalam 6 bulan, racun dalam tubuhnya hilang. Wuji terus mengasah ilmunya hingga 16 tahun berlalu. Jurusnya kini mencapai tingkat tertinggi, dengan kekuatan yang menggetarkan. Setelah merasa cukup tangguh,
Wuji memutuskan kembali ke Changyan untuk menuntut keadilan bagi kedua orang tuanya. Saat tiba di sana, Wuji melihat sekelompok murid dari perguruan Huashan sedang menghina perguruan Wudang tempat orang tuanya berasal. Wuji mencoba berbicara, tetapi tiba-tiba sebuah telur dilempar ke wajahnya. Wuji menyelamatkan seorang wanita bernama Xiao Chao dari sekte Ming, perguruan yang dipimpin oleh Raja Lang Putih kakek kandung Wuji. Saat mereka berbincang, pasukan kerajaan datang, dikawal oleh dua pendekar sakti yang pernah melukai Wuji saat kecil. Malam harinya, Wuji dan Xiao Chao kembali bertemu. Mereka mendapati informasi bahwa Putri Raja tengah menyusun siasat keji untuk mengadu domba dunia persilatan, membuat perguruan-perguruan saling menghancurkan. Hingga akhirnya kerajaan menguasai semuanya. Dalang di balik rencana ini adalah Cheng Kun, seorang pengkhianat dari Shaolin. Ketika rapat rahasia selesai, Cheng Kun mendengar suara Xiao Chao, membuat keadaan menjadi tegang. Wuji memutuskan membawa Xiao Chao ke sekte Ming untuk mengobati luka dalamnya. Dalam perjalanan, Wuji bertemu Zero, seorang gadis yang pernah ia beri kalung sewaktu kecil. Meski Wuji tidak mengenali Zero, mereka ternyata memiliki tujuan yang sama menuju kaki Gunung Kuan Ming. Di sana, perguruan-perguruan besar, termasuk Wudang, telah berkumpul untuk menyerang sekte Ming, yang difitnah Cheng Kun sebagai aliran hitam. Sementara itu, Cheng Kun menyusun rencana licik. Ia mengirim seseorang menyamar sebagai Wuji, cucu Raja Lang Putih, untuk mendekati dan membunuhnya secara diam-diam. Percakapan Wuji dengan Xiao Chao didengar oleh kelelawar hijau dari sekte Ming, yang sejak awal memata-matai mereka. Ketika kelelawar hijau mencurigai dan mendesak identitas Wuji, ia terpaksa menggunakan raungan singa, jurus yang diajarkan oleh kakek angkatnya, Raja Singa Emas. Setelah itu, Wuji meninggalkan mereka dan menuju sekte Ming. Di sekte Ming, Raja Lang Putih dan para petinggi sedang membahas rencana 6 perguruan besar yang akan menyerang. Kelelawar hijau memberi peringatan bahwa jika ada yang mengaku sebagai Wuji, ia harus dibunuh, karena semua orang mengira Wuji telah lama mati. Tak lama kemudian, Wuji dan Xiao Chao tiba di sana. Wuji meminta izin untuk mengeluarkan racun dari tubuh Xiao Chao, sambil mengaku sebagai cucu Raja Lang Putih. Namun, Raja Lang Putih menyerangnya, mengira ia adalah penyamar. Untuk menghindari pertarungan, Wuji dan Xiao Chao melarikan diri ke ruang rahasia yang hanya boleh dimasuki ketua sekte Ming. Ruangan itu terkenal sebagai tempat yang tak bisa ditinggalkan oleh siapapun yang masuk. Di sisi lain, Cheng Kun muncul di istana Seng, mengancam akan membantai seluruh pasukan sekte Ming. Ia menyatakan bahwa sekte Ming tak akan mampu menghadapi gabungan kekuatan 6 perguruan besar. Meski begitu, sekte Ming bersumpah akan melawan hingga titik darah penghabisan. 2 pendekar sekte Ming kalah, diracuni oleh pendekar tapak es dari Xianming. Wuji dan Xiao Chao yang masih terjebak di gua rahasia menemukan ruangan lain. Di sana, mereka melihat jasad ketua sekte Ming ke-33 yang sudah menjadi tengkorak. Sebuah surat di dekat jasadnya mengungkap rahasia besar. Ia bersumpah melawan pemerintahan kejam dan bahwa istrinya berselingkuh dengan Cheng Kun. Sebelum wafat, ketua sekte Ming ke-33 menciptakan jurus alam tingkat 7 yang mampu memindahkan racun tapak es ke tubuh orang lain, sekaligus menggeser batu besar untuk keluar dari ruangan tersebut. Wuji kini memiliki kunci untuk membebaskan mereka dan melawan Cheng Kun. Jurus yang membutuhkan 20 tahun untuk dikuasai oleh orang biasa, atau 10 tahun bagi pendekar hebat, berhasil dikuasai Wuji sekejap berkat dasar jurus 9 matahari ilmu tertinggi dalam dunia persilatan. Wuji kini telah menguasai 6 dari 7 tingkat jurus tersebut. Dengan kekuatan ini, ia memindahkan racun dari tubuh Xiao Chao ke jasad ketua Ming menggunakan jurus alam tingkat 3. Setelah itu,
Wuji bergegas ke istana Sekte Ming. Di sana, 6 perguruan besar telah menyerbu, melukai para pendekar Sekte Ming, termasuk Raja Elang Putih yang kini bertarung sendirian dalam kondisi kritis. Keenam perguruan memaksa Sekte Ming menyerah. Namun, tepat sebelum serangan terakhir, Wuji dan Xiao Chao muncul. Wuji menjelaskan bahwa semua ini adalah rencana Cheng Kun dan pemerintah untuk mengadu domba dunia persilatan agar mereka saling menghancurkan. Saat Wuji berbicara, racun yang melukai 2 pendekar Ming kambuh lagi. Wuji memindahkan racun tersebut ke 2 anggota dari pihak lawan menggunakan jurusnya. Seorang murid Shaolin lalu menantang Wuji bertarung. Jika Wuji kalah, Sekte Ming akan dihancurkan. Wuji berhasil memaksa keenam perguruan mundur, meskipun akhirnya terluka parah setelah ditusuk oleh Zero, gadis yang sebelumnya ia kenal. Seorang pendekar Wudang memberikan obat untuk menyembuhkan luka Wuji. Meski pihak Sekte Ming sempat ragu, Wuji meyakinkan mereka bahwa pamannya dari Wudang tidak akan bertindak licik. Pada saat itu, terungkaplah kebenaran bahwa Wuji adalah cucu Raja Elang Putih dari Sekte Ming dan San Peng dari Wudang. Setelah sembuh, 3 pendekar Ming sepakat mengangkat Wuji sebagai ketua Sekte Ming ke-34. Wuji menerima jabatan tersebut dengan tujuan mendamaikan dunia persilatan yang terus terpecah. Sebulan kemudian, Wuji resmi dilantik sebagai ketua. Namun, sebuah kabar darurat datang. Seorang pendekar Wudang terluka parah dan lumpuh di lokasi dekat Istana Ming. Wuji segera mendatangi tempat itu bersama para petinggi Sekte Ming. Pendekar tersebut mengungkapkan bahwa seluruh anggota perguruan Wudang mengalami kelumpuhan. Diduga akibat racun yang disebarkan oleh Putri Zhao Ming dari pemerintahan. Wuji pun memutuskan untuk pergi ke kediaman Putri Zhao Ming, sementara Rao ditugaskan menjaga pamannya di Wudang. Ketiga pendekar Ming kini ikut keracunan. Hanya Wuji dan Xiao Chao yang masih bertahan. Namun, Wuji tidak bisa menggunakan jurus memindahkan alam karena racun yang mereka alami bukan disebabkan oleh luka dalam, melainkan murni racun dari luar. Akhirnya, Wuji memutuskan kembali ke kediaman Putri Zhao Ming untuk meminta penawar. Sementara Xiao Chao ditugaskan menjaga para pendekar yang keracunan. Saat bertemu Putri Zhao Ming, Wuji memohon obat penawar. Namun, Putri Zhao Ming yang licik terus mempermainkannya dengan berbagai alasan. Ketika ia akhirnya bersedia memberikan obat, ia justru menjebak Wuji ke dalam ruangan bawah tanah. Namun, sebelum terperangkap, Wuji berhasil menarik tangan Zhao Ming, sehingga mereka berdua terjebak di sana. Wuji berusaha keras menggunakan tenaga dalam untuk melarikan diri, tetapi semuanya sia-sia. Ia semakin kesal dengan akal licik Putri Zhao Ming dan mengancamnya. Namun, Zhao Ming tetap tak gentar, bahkan mengancam akan melukai dirinya sendiri. Akhirnya, kesepakatan dibuat. Zhao Ming setuju memberikan obat penawar dan membebaskan mereka dari tempat tersebut dengan 3 syarat. Namun, Zhao Ming memilih untuk merahasiakan syarat-syarat itu hingga waktu yang akan datang. Sementara itu, perguruan EMA menemukan ketiga pendekar Ming yang keracunan. Untuk mengulur waktu, Xiao Chao menantang ketua perguruan untuk memukulnya 3 kali. Saat pukulan ketiga akan dilayangkan, Wuji tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka, membuat ketua sekte terpental jatuh. Wuji memberikan obat penawar kepada para petinggi Sekte Ming, dan memperingatkan perguruan Amei agar berhati-hati karena kerajaan berencana menghancurkan semua perguruan. Ia juga mengungkap bahwa keempat paman Wuji dari Wudang telah disandera. Dalam perjalanan, perguruan Amei disergap oleh pendekar Xianming dan pasukan kerajaan, lalu dibawa pergi. Wuji memutuskan mengunjungi Shaolin. Tetapi sesampainya di sana, ia mendapati perguruan itu telah hancur dengan hanya tumpukan mayat tersisa. Sebuah pesan tertinggal, menyatakan bahwa Wudang akan menjadi target berikutnya. Wuji segera menuju Wudang untuk memperingatkan kakeknya, San Peng. Saat tiba,
Seorang murid Shaolin datang membawa berita tentang kehancuran Shaolin. Namun, ia ternyata musuh yang menyamar untuk membunuh San Peng. Qingsu, murid Wudang, membunuh penyamar itu. Tetapi ternyata ia juga berkhianat, melukai San Peng demi kedudukan dari kerajaan. Tak lama, utusan kerajaan, termasuk Putri Zaoming, tiba di Wudang. Putri Zaoming menawarkan negosiasi. Jika Wudang tunduk, murid-muridnya akan dibebaskan. Namun, San Peng menolak dan bersumpah mempertahankan Wudang hingga titik darah penghabisan. Putri Zaoming lalu mengajukan tantangan. Jika pendekar kerajaan menang melawan Wudang, perguruan itu akan dihancurkan. San Peng yang terluka bersiap bertarung. Tetapi Wuji tiba tepat waktu. San Peng terkejut melihat cucunya masih hidup dan menguasai ilmu tinggi. Putri Zaoming memberi syarat. Wuji tidak boleh menggunakan jurus-jurus yang telah dikuasainya. Wuji pun menghadapi pendekar Xianming dengan jurus baru, Tai Chi, yang diajarkan oleh San Peng. Setelah menjatuhkan satu lawan, Wuji menghadapi pendekar terakhir yang menggunakan pedang langit, yang telah direbut dari ketua Amei. Dalam pertarungan sengit, Wuji terpaksa menggunakan golok pembunuh naga, warisan dari kakek angkatnya, Raja Singa Emas. Wuji akhirnya memenangkan pertarungan. Namun, tiba-tiba muncul seorang pendekar yang membawa pergi Putri Zaoming. Sebelum pergi, Putri Zaoming sempat berkata bahwa keenam perguruan besar telah disandera oleh pendekar tersebut. Ia menantang Wuji untuk datang jika berani menyelamatkan mereka.